Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi proses semua. Semoga di penghujung tahun 2024 ini kita semua diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi tahun depan yang jauh lebih baik tentunya. Pagi ini kita masih berada pada rutinitas kita untuk melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah manajemen aset pemerintah. Sebelum kita memulai diskusi, satu pantun buat pagi kita semua ini. Dari Batam kita ke Lingga, tak jauh lagi sampai ke Natuna. Diskusi manajemen aset pemerintah bersama saya Rahman Bentuy. Sebelum kita diskusi tentang manajemen aset pemerintah, tentu kita perlu tahu dulu aset atau barang milik daerah itu apa. Nah, untuk memahami itu, kita dapat melihat dari dua regulasi dan paradigma yang ada terkait dengan manajemen aset pemerintah. Yang pertama, manajemen aset pemerintah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana jelas diatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri aset atau barang milik daerahnya sesuai dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang ada. Jadi jelas ya proses semua terkait dengan pengelolaan aset daerah itu sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola masing-masing terkait dengan kekayaan daerah yang ada. Nah, di sini jelas sudah sesuai dengan asas kemandirian, asas otonomi daerah, dan asas pemerintahan yang baik untuk menciptakan good government and clean governance. Jadi demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengukur prestasi ataupun kinerja dari suatu pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD-nya, dapat dilihat bagaimana kinerja mereka dalam melakukan pengelolaan aset atau barang milik daerah yang ada di tingkat daerahnya. Sehingga kita bisa melihat daerah mana yang sudah sukses atau mampu mengelola keuangan yang ada untuk pengembangan aset atau barang di daerahnya dengan tujuan tentu untuk peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Yang kedua, manajemen aset pemerintah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan aset atau barang milik daerah. Jadi dapat kita sederhanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa aset atau barang milik daerah itu adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD atau dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya proses semua. Jadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan aset atau barang milik daerah, di sana jelas disebutkan bahwa terdapat siklus dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah. Nah, adapun siklus tersebut dapat kawan-kawan dapat proses semua lihat pada pemaparan berikut. Yang pertama, tentu adanya proses perencanaan dan penganggaran yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Di sini terkait dengan bagaimana pemerintah daerah harus merumuskan dulu terkait dengan perencanaan, kemudian melakukan proses penganggaran terkait kebutuhan manajemen operasional pada pemerintah daerahnya. Yang kedua, siklus pengadaan. Ini merupakan siklus tindak lanjut dari proses perencanaan dan penganggaran aset atau barang milik daerah. Selanjutnya tentu siklus penggunaan dan pemanfaatan terkait dengan aset atau barang milik daerah yang sudah ada ataupun sudah melewati siklus pengadaan sebelumnya. Selanjutnya ada siklus pengamanan dan pemeliharaan. Ini terkait bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan proses pengamanan dan juga melakukan pemeliharaan terkait aset atau barang milik daerah yang sudah ada.
Tujuannya jelas, untuk menjaga keberlangsungan dan menjaga usia dalam pemanfaatan dari aset atau barang milik daerah tersebut. Selanjutnya ada siklus penilaian, kemudian ada siklus pemindah tanganan, kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan dan penghapusan. Selanjutnya ada siklus penata usahaan. Ini terkait dengan bagaimana pemerintah daerah juga harus melakukan penarsipan terkait dengan data-data inventarisasi aset atau barang di daerahnya untuk tahap laporan selanjutnya. Yang terakhir, tentu siklus pembinaan, pengawasan, dan juga pengendalian terkait dengan aset atau barang milik daerah suatu pemerintah daerah. Nah, jadi siklus tersebut dapat proses lihat pada gambaran yang ada di atas, di mana terlihat bahwa aset atau barang milik daerah itu dirumuskan di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang selanjutnya ditetapkan statusnya ini sebagai aset atau barang milik daerah suatu pemerintahan daerah. Selanjutnya ada dua proses yang rutin maupun yang tidak rutin yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset atau barang milik daerahnya, di mana proses rutin meliputi satu, proses pengamanan dan pemeliharaan aset atau barang milik daerah. Kedua, proses penata usahaan barang milik daerah. Yang selanjutnya adalah proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset atau barang milik daerah. Sementara di lain sisi, adapun proses yang bersifat insidental atau yang tidak rutin itu meliputi proses pemanfaatan dan penilaian, di mana proses pemanfaatan di sini dapat terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan atau KSP, BGS, dan BSG. Adapun BGS atau bangun guna serah, yaitu pihak lain membangun suatu aset di atas tanah pemerintah daerah beserta fasilitasnya, kemudian dipergunakan dalam kurun waktu sesuai yang telah ditentukan. Kemudian bangunan tersebut beserta fasilitasnya diserahkan kembali ke pemerintah daerah setelah habis masa perjanjiannya atau masa pakainya. Sementara bangunan serah gunai, di mana pihak lain membangun suatu aset di atas tanah pemerintah, kemudian selanjutnya menyerahkan aset tersebut untuk digunakan dalam operasional pemerintahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas siklus pertama dan kedua dalam proses pengelolaan aset atau barang di daerah. Yang tadi kita sudah sampaikan di depan bahwa siklus pertama ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, dan siklus kedua adalah proses pengadaan. Pada proses perencanaan dan penentuan kebutuhan perlu dipertimbangkan hal yang menjadi alasan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah. Pertama, tentu pemerintah daerah harus mengetahui dulu keadaan organisasi dan jumlah pegawai yang ada di dalamnya. Yang kedua, barang yang ada sudah rusak atau sudah dihapus, sehingga ini menjadi pertimbangan penting untuk pemerintah daerah untuk melakukan proses perencanaan kebutuhan dan penganggarannya. Kemudian, untuk menjaga tingkat persediaan barang pada organisasi. Dan yang keempat, tentu pertimbangan perkembangan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. Di sini dituntut untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan aset barang milik daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Adapun semua pertimbangan tersebut tentu harus ditentukan pula standarisasi sebelum proses pengadaan dilakukan, di mana yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan standarisasi barang yang dibutuhkan, standarisasi barang dari aspek harga, kemudian standarisasi kebutuhan yang sesuai dengan proses perencanaan dalam operasional pemerintahan. Jadi aspek di atas dapat dikumpulkan dan menjadi dasar pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai, selanjutnya adalah siklus yang ketiga, yaitu siklus pengadaan. Siklus ini sebagai tindak lanjut dari proses penetapan anggaran oleh pemerintah daerah. Adapun poin penting pada tahapan ini adalah di mana proses pengadaan barang milik daerah atau aset pemerintah daerah itu harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ada,
Jelas yang pertama adalah prinsip efektivitas, yang kedua prinsip efisiensi, kemudian prinsip transparansi, kemudian adil, dan juga prinsip akuntabel. Nah, proses pengadaan dapat dipenuhi dengan cara-cara sebagai berikut. Ada proses borongan, kemudian swakelola, hibah, dapat juga dengan tukar menukar, dan pemanfaatan guna susun. Adapun siklus ini akan kita diskusikan lebih mendalam pada sesi yang akan datang ya. Namun sebelumnya, silakan proses beri sedikit tanggapan dari gambar berikut. Silakan proses semua analisis, kira-kira apa hal yang menjadi fokus atau temuan proses terkait dengan gambar yang di atas. Hasil analisis proses semua akan kita diskusikan pada pertemuan sesi yang akan datang. Demikian hasil diskusi kita pada hari ini terkait dengan proses pengelolaan aset atau barang milik daerah. Tadi kita sudah membahas bagaimana proses perencanaan sebagai siklus pertama dalam proses pengelolaan aset daerah. Dilanjutkan dengan proses penganggaran. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pengadaan yang akan kita diskusikan lebih mendalam pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian proses semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penyampaian. Kita harapkan pertemuan kita yang akan datang dapat lebih bermanfaat dan juga memberikan ilmu-ilmu baru yang dapat kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.